to my channel and welcome to this video. Oke teman-teman, jadi ini menindaklanjuti. Jadi sebenarnya gue udah pernah sharing si military diet yang kemarin udah kalian tonton ya teman-teman di tahun 2019. Tapi kebetulan itu yang memang si kelinci percobaannya tuh gue gitu ya. Terus di tahun 2020 ini kelinci percobaannya adalah aku. Nah itu benar-benar berhasil banget. Ya. Tapi catatan aja teman-teman, untuk semua diet itu gue saranin sih memang yang step by step gitu ya, turunnya nggak langsung yang tiba-tiba 10 kilo 20 kilo gitu ya, karena kurang baik untuk kesehatan kamu juga. Iya, betul. Teman-teman, takutnya ada kena ginjal, ada kena ya amit-amit lah ya. Intinya gue cuma akan sharing di sini diet-diet yang menurut gue apa ya masih sesuai dengan apa ya standar dan memang sudah teruji. Iya benar, jadi nggak yang sembarang diet yang bisa bikin kalian pingsan gitu ya, kolaps karena kurang makan atau kurang asupan gizi dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sebenarnya diet yang benar itu harus dipantau sama ahli gizi. Tapi si diet militer ini sudah di research terlebih dahulu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Dan kalau gue sih di sini untuk saat ini kita menindaklanjuti tentang apa sih yang gue lakukan setelah turun 3-4 kilo ya. Dari 56 kilo gue turun lagi itu kurang lebih ke 51 ya teman-teman. Dan yang gue lakukan adalah pada saat itu gue ikut dan join ke gym gitu kan. Nah memang kalau untuk di gym gitu dia akan memantau kita, memastikan bahwa kadar apa yang ada di dalam tubuh kita, seperti kadar airnya, kadar lemaknya, kadar otot ya. Otot itu daging ya teman-teman, itu harus sesuai dengan tinggi yang sekian gitu ya, umur sekian, semuanya harus proporsional ya. Untuk gym ya, kalau gue waktu itu ya, kita kan bahas tentang pembentukan otot setelah melakukan military diet dan apa aja. Jangan kemana-mana, kita akan langsung ke videonya. Mulai ya teman-teman, apa aja yang gue lakukan atau istilahnya pembentukan badan apa aja yang gue lakukan. Jadi kalau untuk di gym ya teman-teman, ini hanya pengalaman gue dan gue akan sharing ke kalian itu menurut pengalaman gue waktu gue ikut di suatu gym itu di Jakarta ya. Itu memang kita biasanya dipastikan kadar airnya berapa gitu kan, ototnya berapa, terus massa lemaknya berapa, harus turunnya berapa. Nah jadi untuk gue waktu itu kesana 53 kg dengan tinggi 158. Terus standarnya itu gue cuma boleh turun 2 kg ya teman-teman. Tapi kan istilahnya gini, gue bekas gendut kan. Kalau untuk 2 kg kayaknya menurut gue ini apa ya istilahnya, karena memang kalian bisa tahu lah, rahang gue kan memang kotak banget gitu. Jadi kalau misalkan yang langsung kelihatan itu kalau gue naik berat badan adalah muka ya. Dan pada saat itu setelah 52 pun gue muka masih cabi gitu ya, masih kelihatan banget lah, nggak yang langsung berubah gitu ya, oh ya kurus gitu, enggak gitu, tapi muka masih cabi. Cuman dengan keadaan pada saat itu nge-gym itu badan mulai ngebentuk-bentuk lah gitu ya, karena memang di apa istilahnya dipaksa untuk membentuk gitu ya, dengan latihan-latihan yang banyak itu gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gua ya, ke gym itu pribadi ya, ini honestly menurut pendapat gua pribadi, ke gym itu nggak perlu gitu ya. Jadi semua yang dilakukan di gym itu bisa dilakukan di rumah sebenarnya, karena ya dengan catatan pada saat itu gue ke gym itu kan memang pakai PT ya, personal trainer. Jadi lumayan mahal gitu ya, sebulan itu bisa 20 juta lah gitu. Belum personal trainernya, belum schedule untuk dietnya, belum biaya lain-lain segala macam gitu ya, hampir segitu gitu ya. Dan gila gitu, gue 6 bulan udah habis berapa tapi turun 2 kilo. Jadi
ada sedikit rasa kurang puas dan akhirnya gue melakukan ini ya teman-teman. Jadi intinya gini, kalau misalkan kalian gitu ya, untuk teman-teman yang memang pernah ke gym pakai personal trainer, kalian hafalin aja gitu loh apa yang dilakukan gitu ya, kayak plank gitu, kayaknya semua teman-teman di sana udah tahu ya. Ada plank, terus rata-rata biasanya harus kardio gitu ya, untuk bakar lemak dan latih jantung gitu ya. Ada treadmill, jadi biasanya gue itu datang ke sana itu treadmill dulu 30 menit. Dan itu tergantung ya, ada yang memang di jalan yang lurus gitu ya, dengan jalan yang lurus dan benar. Jalannya datar, datar, ada yang miring begini gitu kan, dengan kecepatan sekian dengan kecepatan sekian gitu. Tapi kalau menurut pendapat gue itu bisa diatasi dilakukan dengan lari gitu ya, lari biasa aja keliling depan kompleks setengah jam, nggak usah lama-lama. Jadi catatan ya, setelah military diet itu kalian memang harus melakukan olahraga. Catatan ya, bukan olahraga yang seminggu sekali 3 jam, bukan. Every day, even itu cuma 15 menit tapi every day. Jadi catatan ya, tolong diingat, kalian harus melakukan olahraga itu minimal 15 menit per hari, bukan 30 jam misalnya satu minggu sekali, enggak gitu, tapi setiap hari ya. Karena setiap hari itu bisa bikin satu, atau kita sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan tertentu yang biasa kita lakukan ya. Terus kedua, jantung kita gitu ya, terus pernafasan kita, terus schedule dan disiplin kita jadi akhirnya ke bawah gitu loh. Karena kalau untuk seminggu sekali istilahnya kayak ya udahlah gitu, kurang rutinitas dan kurang disiplin gitu ya. Tapi kalau kalian bisa pastiin kalian setiap hari 15 menit aja, lari 5 menit misalnya gitu kan. Terus udah gitu setelah lari kalian plank gitu kan, misalkan untuk ngecirin perut gitu kan. Terus yang terakhir nanti kan ada pemanasan, ada pendinginan ya. Jadi itu harus banget ya teman-teman. Karena kalau gua pertama kali gua melakukan semua hal itu pasti kan sakit badan kan kalau pada kita ke gym. Tapi ya, as long as I know teman-teman, kalau pemanasan dan pendinginannya itu oke, nggak akan sakit badannya. Ya, jadi gua nggak pernah merasakan sakit yang luar biasa yang gimana gitu. Ya sakit pegel dikit gitu, tapi apalagi kalau udah seminggu atau sebulan gitu udah nggak ada yang namanya sakit badan. Jadi memang si badan udah lentur gitu ya, peredaran darah udah oke banget teman-teman. Intinya gini, gue mau ngasih tahu ke kalian ya, untuk perempuan ya, kita bahas di sini tentang teman-teman perempuan di sana gitu ya. Itulah kenapa gue mau sharing dan cuma ngingetin aja bahwa gue bukan ahli nutritionist atau ahli gizi atau apapun ya teman-teman. Semua by experience. Iya, dan ini semua gue lakukan dengan pengalaman. Ya, jadi intinya kalau gue dulu itu olahraga yang dilakukan adalah setiap hari bangun tidur masih di kasur itu udah plank, sit up ya. Terus nanti lah insya Allah gue akan masukin di sini gerakan-gerakan yang gue lakukan pas bangun tidur dan waktu mau tidur gitu. Jadi itu adalah rutinitas gue setiap hari. Yang gue dapet adalah tidur nyenyak, bangun tidur seger gitu ya, badan jadi apa ya istilahnya, walaupun dia ada proses untuk kayak pembakaran lemak, tapi memang benar-benar sedikit banget. Enggak yang langsung drastis berapa kilo gitu dalam sebulan, enggak gitu. Jadi yang gue sharing di sini bukan cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat, tapi bagaimana kalian bisa memaintain ya tubuh kalian supaya tetap sehat, bisa ngebentukin badan kalian gitu ya, terus bisa mendisiplinkan diri untuk makan yang secukupnya. Sambungan dari military dietnya adalah untuk makannya. Kalau gua pada saat itu apa ya istilahnya gini, bukan melarang diri kita untuk tidak memakan sesuatu, tapi belajar untuk mengurangi. Ya, satu waktu itu gua 3 bulan pertama stop nasi, ya hanya malam hari. Jadi pagi-pagi itu gua makan pisang 2,
siangnya bebas makan apa aja ya. Kalau gue paling senang makan kayak sabu-sabu gitu, karena setelah nge-gym gitu kebanyakan kan ibu-ibu biasanya ayo ayam bakar yuk gitu ya. Ayo batagor gitu ya. Ya udah lemaknya nampol lagi, masuk lagi gitu ya. Kalau gue waktu itu langsung lari ke tempat sabu-sabu, terus udah gitu karena memang dia rebus gitu kan, terus gue tetap butuh lemaknya, terus udah gitu sayurnya banyak dan nggak makan nasi gitu ya. Tapi kalau sabu-sabu waktu itu kan unlimited nih, jadi gue memang bener-bener banyak makan sayur ya. Tetap dagingnya ada, ikannya ada gitu ya, tahunya ada, terus telurnya ada. Jadi benar-benar memang kombinasi makanan yang benar-benar sehat gitu loh. 4 sehat 5 sempurna tuh benar-benar iya gitu teman-teman. Itu untuk siang. Kadang kalau nggak sabu gue pergi langsung ke tempat soto. Jadi makan apapun yang berkuah. Iya. Soto ini, soto itu segala macem pakai nasi. Pasti pakai nasi. Itu kalau untuk 3 bulan pertama nasinya ya boleh banyak gitu loh, seperti yang kalian biasa makan gitu. Tapi catatan ya, biasanya kalau untuk setelah military diet kalian nggak akan makan nasi banyak-banyak ya. 1 hari 1 kali juga udah cukup, alhamdulillah. Kita langsung ke malamnya. Jadi kalau untuk malam pada saat 3 bulan pertama setelah military diet, yang gue lakukan adalah gue makan malam itu salad. Jadi nggak pernah makan yang lain, hanya salad, tapi dibantu dengan misalkan sosis gitu loh. Jadi jangan sampai kalian kayak menyiksa diri gitu ya, makan salad doang, nggak ada dagingnya, nggak ada ikannya gitu, terus akhirnya lemes, tidur nggak nyenyak, pasti nggak akan nyaman gitu. Jadi waktu itu gue menunya saladnya itu isinya lettuce, terus kadang-kadang tomat yang kecil-kecil, terus udah gitu apa sih namanya, cucumber, timun, terus udah gitu ada buahnya. Enak tuh, paling enak semangka, karena semangka ada kuahnya, bisa nambahin ke kita apa namanya, kadar gulanya juga, kadar airnya untuk tubuh kita. Terus udah gitu nggak lupa pasti apa namanya, sosis dipanggang atau tuna dipanggang gitu loh. Atau kadang gue bikin ayam dipanggang juga gitu loh. Jadi intinya semuanya itu jangan yang ada goreng-goreng, itu agak-agak bener-bener dikurangi. Ya, dan for your information, aku udah gak makan gorengan. Yes, aku emang gak suka gorengan. Aku tuh bala ya, gehu dan segalanya itu. Aku paling gak suka sih. Itu enak banget pakai rawit ya. Kalau aku sendiri after military diet kemarin, memang karena memang PSBB juga dan COVID dan sebagainya, jadi aku nggak berani nge-gym. Jadi kalau pagi-pagi itu di saat matahari udah keluar, itu pasti aku jalan 45 menit. Jalan 45 menit di pagi hari, dan sorenya di 45 menit, jadi pagi sore. Karena memang nggak ada kerjaan lain ya. Nah, setelah rutin itu ternyata stagna di 63 kilo. Itu terakhir yang terakhir deh itu sampai aku stagna. Oh, berarti ini harus pembentukan. Nah, dari situ seminggu kemudian aku mencoba untuk pagi-paginya lari. Maksudnya nggak lari sih, jalan 45 menit. Setelah itu sorenya aku lakuin ya seperti itu, plank, aku sit up, pull up. Sebenarnya yang gampang-gampang aja sih. Jadi jangan sampai mikir yang harus gerakan gimana, nggak usah. Itu pun cukup kalau misalnya 2 set, 1 gerakan 2 set juga cukup, 15 kali 2 gitu, itu juga cukup sih kalau. Dan sekarang lagi pengen nyoba untuk ngecilin bagian atas, jadi bukan ngecilin sih, kayaknya lebih kencengin otot bagian atas ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk setelah 3 bulan itu yang gue lakukan, dan itu yang Dina lakukan dengan catatan adalah semua dilakukan setiap hari. Dan untuk makan yang tadi gue informasiin itu siang tetap makan. Malam gue sih enggak, tapi kalau misalkan kalian pengen ya silakan, tapi misalkan porsinya sedikit. Dan kalau bisa jangan lewat dari jam 7. Jangan pernah lewat dari jam 7, karena kalau memang pengen stay di timbangan ataupun pengen turun, yang pasti tidur jangan telat. Minimal jam 11 itu udah tidur. Udah tidur ya? Itu udah telat banget sih kalau menurut gue ya. Biasanya jam 9, jam 10 udah tidur ya. Nah, terus udah gitu yang paling utama itu dilakukan 3 bulan ya teman-teman. Terus udah gitu setelah 3 bulan
kita akan lakukan yang hal lain ya teman-teman. Tapi ya di video berikutnya. Iya, dan aku harus mencoba dulu sebelum aku menceritakannya. Ya, oke. Nanti untuk step yang ketiga ya teman-teman. Oh ya, ketiga. Setelah Nina mencoba apa yang gue informasikan itu ya, semua plank, sit up, pull up, squat jump, terus apa lagi? Namanya gue lupa ya, serius. Itu bisa ada kalau aku pakai di Instagram, aku mengikuti salah satu apa kayak selebgram untuk yang banyak banget tapi aku kasih tahu favorit aku siapa. Nanti aku kasih tahu ya. Nanti gue akan sharing juga ya. Biasanya kalau gue suka lihat yang Hannah Uberg sama si satu lagi ini ya, lupa namanya. Gue ada 2 orang itu. Kalau aku ada Dana Langgerden apa gitu namanya, itu aku suka banget. Nanti kalian lihat-lihat aja. Jadi intinya gini, selain olahraga rutin ya teman-teman, boleh 15 menit atau 1 jam per hari, makan hanya nasi siang aja gitu ya, dengan kuat, mengurangi yang goreng-goreng. Terus udah gitu, untuk setiap gerakan olahraga itu dari, kan ini 3 bulan nih teman-teman, setiap 1 minggu itu ditambah porsinya. Jadi misalkan 1 kali gerakan misalnya 2 kali, nanti ditambah 3 kali gitu kan. Minggu ketiga nambah jadi 4 kali, minggu kelima tambah jadi 5 kali gitu. Jadi porsinya nambah lagi gitu. Biasanya sih seperti itu. Itu untuk bisa nguatin kalian ke gerakan yang lainnya gitu ya. Dan untuk yang baru mulai mencoba untuk olahraga, kalau sakit-sakit jangan khawatir, makan semangka after olahraga. Ya, jadi itu saran aja ya teman-teman. Selain yang alami, atau mungkin kalian misalkan pegel-pegel, bisa pakai counter pain. Itu bukan iklan ya, karena ini cuma ngasih tahu aja, bener-bener counter pain itu ngebantu banget untuk yang otot kalau misalkan habis gym ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang penasaran untuk apa yang dilakukan setelah diet gitu ya, kita akan lihat di part 3 ya. Makasih yang udah nonton terus, makasih yang udah di sini, yang udah mantengin terus ya, komenin terus ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut terus ya. Makasih ya teman-teman buat supportnya. Makasih udah nonton terus. Tapi gue selalu ingetin, jangan lupa untuk di like videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bellnya, jangan lupa bahagia, sehat selalu ya teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.